Tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching untuk supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mar'atus Sholika Isnaini, CGP Angkatan 8 dari SMP Muhammadiyah 7 Surakarta. Salam Guru Penggerak. Kami CGP Angkatan 8 dari Kota Surakarta. Saya Mar'atus Sholika Isnaini dari SMP Muhammadiyah 7 Surakarta sebagai supervisor. Saya Wasono dari SMK Muhammadiyah 3 Surakarta sebagai coach. Saya Nini Variati dari SMP Kristen Kalam Kudus sebagai coach. Selamat siang Pak Wasono. Selamat siang Ibu Isna. Apa kabar hari ini? Sangat baik dan sehat selalu Ibu. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah. Oke. Pak Wasono hari ini mau mengadakan coaching ya? Iya Ibu, jadi hari ini saya mau kegiatan coaching nanti sama Ibu Nini gitu. Oke, sebelum mengadakan coaching ini nanti saya akan menyampaikan sesuatu, sekedar mengingatkan saja ya Pak Wasono ya. Iya, nanti Bu. ketika Pak Wasono melakukan coaching sama Bu Nini, saya akan melakukan pengamatan. Iya. Tapi saya di sini akan mengingatkan bahwasannya nanti yang poin yang penting ketika Pak Wasono melakukan coaching adalah satu, apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian. Yang kedua, nanti apakah Pak Wasono sudah melakukan dengan alur tirta. Oke, Kemudian juga nanti ada mendengarkan dengan rasa. Iya, Jadi siap, apakah Ibu. sudah receive, kemudian appreciate, summarize, sama as. Iya. Ya. Kemudian nanti juga saya akan memperhatikan apakah pertanyaan yang Pak Wasono sampaikan ke coachingnya itu merupakan pertanyaan berbobot atau tidak. Seperti itu ya Pak Wasono ya. Iya. Kemudian juga sedikit lagi mengingatkan bahwasanya antara coach sama coachee itu merupakan sebuah kemitraan, sebuah kemitraan, kemudian proses yang kreatif dan nanti Pak Wasono berusaha memaksimalkan potensi yang coachee miliki. Seperti itu ya siap Pak Ibu. Wasono. Iya. Kemudian ini untuk ada pertanyaan yang akan saya ajukan. Yang pertama, kompetensi yang akan Pak Wasono kembangkan itu apa? Di dalam kegiatan coaching ini nanti ya Ibu, sebenarnya saya ingin mengembangkan 3 kompetensi, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang terakhir pertanyaan berbobot. Jadi saya sebenarnya ingin tiga-tiganya itu bisa berkembang. Kemudian tapi yang lebih spesifik apa Pak? Yang mau dikembangkan? Kalau lebih spesifik atau jadi prioritas saya nanti adalah saya bisa mengembangkan kompetensi dalam mendengarkan secara aktif dari coachee saya. Kemudian saya bisa mengembangkan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali potensi dari coachee saya. Ada 2 ya Pak ya? Ada 2. Yang mendengarkan secara aktif, kemudian mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, betul sekali Bu. Terima kasih. Kemudian untuk indikator ketercapaian yang ingin Pak Wasono raih apa? Ya, dari kegiatan coaching ini mudah-mudahan nanti saya bisa melakukan pengembangan kepada coachee saya. Coachee saya nanti bisa menemukan solusi-solusi dari dia sendiri. Ya, dari permasalahan dia mampu menemukan solusinya, kemudian mampu membuat rencana-rencana aksinya, dan yang terakhir nanti coachee saya itu bisa menerapkan di dalam kegiatan pembelajarannya. Berarti yang tadi pertama itu mereka bisa mencari solusinya, kemudian bisa merencanakan sebuah tindakan, kemudian bisa mengimplementasikan. Iya, betul sekali Bu. Sangat luar biasa sekali. Terima kasih Pak Wasono. Ya, silahkan untuk melanjutkan untuk melakukan coaching. Iya, terima kasih Ibu Isna. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Ibu Nini. Selamat siang Pak Wasono. Iya, gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sehat hari ini? Sehat. Oke, terima kasih Bu Nini.
Ibu Nini, pertemuan kita hari ini adalah kegiatan coaching. Jadi ini nanti saya akan menanyakan beberapa hal terkait dengan kegiatan coaching ini, terkait juga dengan masalah-masalah yang akan Ibu Nini sampaikan ke saya, gitu. Oke, terima kasih Ibu Nini. Kita mulai untuk kegiatan coachingnya. Jadi ada masalah apa Ibu Nini tujuannya melakukan kegiatan hari ini bertemu dengan saya? Jadi begini Pak, akhir-akhir ini saya merasa nilai anak-anak itu mengalami penurunan. Mengalami penurunan, iya. Kemudian kira-kira penurunannya itu karena apa kira-kira menurut Bu Nini? Menurut saya anak-anak itu jadi tidak fokus di dalam mengikuti pembelajaran. Tidak fokus, oke. Ya, jadi dari apa yang Ibu Nini sampaikan, tujuannya adalah untuk mencari solusi dari anak-anak yang tadi tidak fokus, kemudian terjadi penurunan nilai, begitu ya. Jadi harapannya apa Bu Nini dari mengetahui masalah anak-anak tadi? Ya, harapan saya sih anak-anak itu jadi bisa lebih fokus gitu lebih ya. Fokus, dengan ya. Fokus itu mereka itu bisa dapat nilai yang maksimal. Okay. Kalau melihat anak-anak kondisinya seperti itu, Ibu kan mestinya di dalam mengajar punya strategi, punya media atau lain sebagainya. Kira-kira Bu Nini sudah berperan kalau kira-kira diukur ini ya Bu Nini ya, dari angka 1 sampai 10 itu sampai saat ini kira-kira sudah berperan di angka berapa ini Bu Nini? 7 Pak. Oh, angka 7. Ya baru saya 7 sih kalau saya melihat gitu ya, apa yang sudah saya laksanakan. Oke. Berarti nanti untuk melengkapinya mungkin bisa sampai angka 9 atau angka 10, pasti akan ada rencana-rencana yang akan Ibu lakukan. Gitu ya Bu ya. Oke. Untuk melakukan rencana-rencana itu kira-kira Ibu Nini sudah punya modal atau punya kekuatan apa ini Bu Nini? Jadi sebenarnya saya itu apa ya? Guru yang ingin selalu belajar hal yang baru, Pak. Iya. Nah, itu kekuatan saya. Oke, ingin selalu belajar. Oke, terima kasih Ibu Nini. Jadi sudah tahu kekuatannya. Kalau sudah tahu kekuatannya, mungkin Bu Nini juga bisa memprediksikan nih hambatan-hambatan apa yang atau kendala yang nanti mungkin Ibu Nini hadapi dengan kekuatan itu, dengan permasalahan yang ada. Ya, mungkin terkadang hambatan-hambatannya itu adalah waktu ya. Ketika mau mengembangkan suatu pembelajaran gitu ya, yang menarik gitu, tapi terbatasnya adalah waktu karena materi yang harus segera diselesaikan. Gitu. Nah, dengan seperti itu terkadang pembelajaran yang bervariasi itu hanya sedikit yang bisa tersampaikan ke anak gitu ya. Lebih karena lebih untuk fokusnya ke materi supaya cepat selesai. Nah, terkadang hambatannya seperti itu, Pak. Oke, baik Bu Nini. Jadi Ibu Nini sudah tahu kekuatannya, hambatannya juga sudah tahu. Kira-kira punya solusi atau punya rencana aksi yang seperti apa Ibu Nini untuk menghadapi masalah-masalah ini tadi? Jadi saya akan mencoba untuk menggunakan media pembelajaran yang menarik, Pak. Oke, media menarik minat anak mengikuti pelajaran saya. Jadi mungkin bisa pakai film. Pakai film untuk menarik perhatian anak, atau mungkin pakai kuisis. Dengan games. Ya, dengan game. Seperti itu supaya anak juga punya ketertarikan gitu ya. Selain itu mungkin saya bisa mengubah metode mengajar saya. Metode ya. Tidak melulu ceramah, tapi
bisa saya ganti dengan diskusi kelompok atau mungkin bisa bermain peran seperti itu. Oke, ya terima kasih Bu Nini. Sudah punya rencana-rencana yang luar biasa ini kalau menurut saya ya. Jadi intinya yang pertama media, yang kedua adalah metode. Medianya tadi mungkin melalui film, melalui puisi, melalui game ya. Kemudian metodenya akan dibuat lebih bervariasi, diskusi, bermain peran dan lain sebagainya. Nah, kira-kira Ibu Nini nanti untuk mencapai tujuan dari kegiatan coaching ini, jadi tadi kan nilai anak turun, anak-anak tidak fokus, kira-kira bisa mengantisipasi atau membuat ini berubah, kira-kira butuh berapa waktu ini rencananya Bu Nini? Ya mungkin untuk sampai ke nilainya itu mungkin agak tidak langsung instan ya Pak, tapi saya akan mencoba untuk membuat dari media pembelajaran itu mungkin 1 minggu ini saya akan mencoba buat dulu untuk membuat misalkan kuisis gitu atau merancang RPP saya, pembelajaran secara bermain peran misalkan seperti itu. Oke, ya baik Ibu Nini. Jadi Ibu Nini sudah punya rencana aksinya, sudah tahu timingnya ini mau dilakukan sampai kapan, begitu. Nah nanti begini Bu Nini, kira-kira untuk mencapai itu semua, kan waktunya juga sudah tahu. Nah kira-kira supaya ini menjadi mungkin bisa lebih cepat atau lebih bagus lagi hasilnya, adakah teman-teman atau orang-orang yang bisa membantu mendukung mencapai tujuan yang ingin Ibu Nini capai ini nanti? Pasti ada ya Pak. Jadi rekan sejawat itu pasti akan mendukung gitu ya. Mungkin di dalam pembuatan media pembelajaran bisa membantu dan juga bisa berkolaborasi dengan teman. Gitu, di dalam pembelajaran. Betul, seperti itu. Oke, ya. Oke, Ibu Nini sudah mampu mengidentifikasikan orang-orang yang akan berperan di dalam membantu kegiatan ini nanti. Bagian akhir Ibu Nini, saya ingin menanyakan begini. Kira-kira dari perbincangan ini tadi, apa yang sudah Ibu Nini dapatkan ya sebagai bentuk refleksi dari pertemuan ini? Ya, saya mendapatkan solusi. Solusi ya. Dari permasalahan saya, dan saya ingin bisa melaksanakan tindak lanjut terhadap solusi tersebut. Oke, ya. Terima kasih Ibu Nini. Mungkin ini sudah cukup ya. Tetapi nanti saya ingin bahwa apa yang Ibu Nini lakukan, sudah rencanakan, nanti kalau saya amati, saya cermati tadi, butuh waktu kira-kira kan 1 minggu itu. Nah setelah 1 minggu harapan saya nanti kita bisa bertemu lagi gitu ya Bu Nini ya, untuk melihat sejauh mana ketercapaian dari tujuan yang Ibu Nini inginkan, Ibu Nini harapkan, begitu ya. Oke, terima kasih Ibu Nini. Mungkin cukup sampai di sini dulu ya. Oke, terima kasih. Selamat beraktivitas yang lain. Ya, gitu. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu Nini. Silahkan. Kembali lagi ya Pak Wasona. Iya, kita Bu Isna. refleksi dari hasil coaching yang Pak Wasona lakukan sama Bu Nini tadi. Oke, tadi saya sudah mengamati prosesnya, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kemudian di sini tapi saya akan memberikan beberapa pertanyaan ke Pak Wasono dari pertanyaan Pak Wasono pada saat coaching tadi. Oke, yang terkait dengan indikator ketercapaian yang Bapak inginkan itu seperti apa? Ya, jadi indikator-indikator yang ingin saya dapatkan dari kegiatan coaching tadi, menggali informasi dari coach saya mengenai kegiatan coaching itu terkait dengan tujuannya apa, kemudian coach saya mampu mengidentifikasi masalahnya, kemudian
coach saya bisa menemukan sendiri untuk rencana aksinya sebagai bentuk solusi, dan yang terakhir adalah saya menanyakan komitmen tanggung jawabnya. Itu. Kemudian kalau untuk yang alur yang Tirta tadi, apakah sudah Pak Wasono lakukan? Iya, jadi tadi sudah lengkap ya, dari menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, rencana aksi, sampai pada komitmen dalam tanggung jawab, sampai ada kegiatan refleksi juga. Ya, tadi Pak Wasono saya juga amati sudah mendengarkan dengan rasa ya. Receive, Pak Wasono mendengarkan keluhan, kemudian jawaban-jawaban dari Bu Nini, kemudian mengapresiasi jawaban-jawaban dari Bu Nini. Kemudian Pak Wasono tadi juga sudah summarize, jadi merangkum ya, membacakan catatan kecil, jadi tahu apa sih yang Bu Nini keluhkan, kemudian solusi yang bahkan yang sudah solusi Bu Nini temukan juga. Kemudian Pak Wasono tadi juga sudah menanyakan ya, menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, dari kompetensi ini, dari hasil coaching yang Bapak lakukan, kemudian kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Pak Wasono tingkatkan lagi? Ya, jadi awalnya kan saya ini ya Bu ya, ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif, kemudian mampu membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali potensi dari coach saya. Nah, yang terakhir nanti mungkin akan saya kembangkan juga adalah mengenai kehadiran saya secara penuh ketika melakukan kegiatan coaching itu. Ya, sangat luar biasa. Tadi Pak Wasono sudah alur tirtanya sudah dilaksanakan dengan baik, dari tujuan, mengidentifikasi, kemudian rencana aksi, kemudian sama tanggung jawab. Oke. Ya, sangat luar biasa sekali proses coaching yang Pak Wasono lakukan. Ya, terima kasih Bu. Oke, terima kasih Pak Wasono atas waktunya. Iya, saya juga mengucapkan terima kasih Bu atas bantuannya di dalam melakukan kegiatan coaching ini. Ya, terima kasih Pak. Selamat siang. Sama-sama Ibu, selamat siang.